Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salim Nasari. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Bengkalis, jurusan Teknik Informatika, Prodi Keamanan Sistem Informasi dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan judul Desain UI UX Sistem Antrian Pengambilan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek ini. Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang dikelola oleh Bulog. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Asupan besar bantuan pangan beras sebanyak 10 kg beras per KPM per bulan. Sebagai operator pelaksana program ini adalah Perum Bulog melalui penugasan dari Badan Pangan Nasional. Selanjutnya, tujuan dan manfaat proyek. Adapun tujuan proyek ini antara lain, yang pertama, dapat memberikan dan mengembangkan pengalaman dan wawasan terkait dengan desain UI UX. Yang kedua, dapat mengetahui cara menganalisis desain agar lebih mudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, memahami langkah-langkah dalam merancang desain prototipe UI UX dan menghasilkan sebuah rancangan desain UI UX website sistem antrian pengambilan cadangan beras pemerintah. Dan manfaat yang diharapkan dari perancangan ini yaitu dapat membantu penerima bantuan melakukan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan beras tanpa harus mengantri dan menunggu lama antrian di tempat penyaluran bantuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu landasan teori dari proyek ini. Landasan teori yang pertama yaitu interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer. Interaksi ini melibatkan berbagai faktor seperti desain, teknologi, dan perilaku manusia. Landasan teori yang kedua ada Information Security (HCI). Information Security adalah informasi yang merupakan aset yang harus dilindungi keamanannya. Keamanan secara umum diartikan sebagai quality or state of being secure to be free from danger. Untuk menjadi aman adalah dengan cara dilindungi dari musuh dan bahaya. Teori selanjutnya yaitu HCIS Guidelines. HCIS Guidelines adalah pedoman yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Human Computer Interaction atau HCI dengan kebutuhan keamanan informasi atau security. Pedoman ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya aman tetapi juga mudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, apa itu UI dan UX? User Interface atau UI adalah segala sesuatu yang terlihat oleh pengguna saat menggunakan aplikasi atau website. Hal ini mencakup warna, font, tipografi, layout, icon, dan tombol. Tujuan desain UI adalah untuk membuat tampilan aplikasi atau website yang menarik dan mudah digunakan oleh pengguna. User Experience atau UX adalah tingkat keseluruhan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi atau website. Jadi, mencakup interaksi, respon, kepuasan, dan emosi. Landasan teori selanjutnya yaitu desain proses. Desain proses adalah proses literasi desain untuk dapat meningkatkan usability dan interface desain yang lebih optimal. Macam-macam desain proses. Yang pertama, centered design. Yang kedua, design thinking. Yang ketiga, design sprint. Dan yang terakhir, layan UX. Landasan teori selanjutnya yaitu ada prototype. Prototype adalah bentuk 1:1 dari tampilan produk yang akan didevelop namun belum nyata. Prototype digunakan untuk mencoba dan mensimulasikan solusi desain yang telah dibuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat metode design thinking dari proyek ini. Pertama, ada metode empatis. Pada tahap empatis ini, peneliti melakukan wawancara petugas penyaluran bantuan dan salah satu penerima bantuan pangan beras hingga didapatkan pokok permasalahan yang menjadi acuan untuk membuat suatu perancangan interface. Pada tahap empatis, data analitis, data penduduk, dan data kebutuhan. Selanjutnya, survei pengguna. Keluarga penerima bantuan pangan ini rata-rata memiliki pendapatan dan kondisi ekonomi yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penerima bantuan pangan beras adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
Dari penjelasan di atas dapat membuat rencana perancangan website bantuan pangan beras untuk memudahkan masyarakat penerima bantuan pangan beras ini. Selanjutnya ada in-depth interview. Kebutuhan pengguna utama. Penerima bantuan beras menyoroti pentingnya antarmuka yang mudah dipahami dan ramah pengguna. Mereka mengatakan pentingnya fitur-fitur yang sederhana dan dapat diakses dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Focus group discussion. Dengan adanya VGD bisa mengumpulkan data dari pengguna melalui pertanyaan yang didiskusi. Setelah melakukan VGD, diketahui bahwa penerima bantuan pangan beras membutuhkan sistem yang bisa mengakses cepat terkait dengan persyaratan sebelum menerima bantuan pangan beras tersebut. Di design thinking selanjutnya ada define. Ini permasalahan yang akan dibahas sudah ditentukan berdasarkan hasil dari empatis yang dilakukan pada salah satu penerima bantuan pangan beras ini. Yang pertama, permasalahan user dari hasil empatis. Permasalahan user dari hasil empatis adalah berupa kendala dalam pemberitahuan dan pengecekan persyaratan sebelum menerima bantuan beras. Yang kedua ada how make we sebagai opportunity. Penyaluran bantuan pangan beras masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan cara untuk mempermudah pengecekan persyaratan dan pengecekan data dan juga pemberitahuan lokasi serta jadwal penyaluran bantuan pangan beras. Bagaimana caranya supaya penerima bantuan pangan beras tidak mengantri ketika penyerahan persyaratan ke petugas distribusi? Selanjutnya di sini ada user flow. User flow adalah diagram langkah-langkah yang harus dilakukan user untuk menyelesaikan sebuah task. Di sini terdapat user flow tahapan sistem lama dari perancangan desain UI UX website, dan sini juga terdapat user flow tahapan sistem baru. Selanjutnya di sini ada wireframe. Apa itu wireframe? Wireframe adalah sebuah layout dalam versi low fidelity yang dapat membantu desainer dalam mempresentasikan informasi dalam interface, memberikan outline struktur dan layout interface, dan mempercepat proses ideation. Wireframe ada dua jenis. Yang pertama, wireframe low fidelity yaitu masih berbentuk kasar dan berupa sketsa. Sedangkan wireframe high fidelity berbentuk UI atau prototype dan bentuknya itu sudah jelas. Selanjutnya, desain proses menggunakan prototyping. Mengapa menggunakan prototype? Pertama, evaluasi dan feedback pada perancangan interaktif. Dalam hal ini, user dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototype. Di sini terdapat contoh desain proses menggunakan prototype. Selanjutnya, di sini terdapat hasil desain dari web. Dan di sini saya akan jelaskan satu persatu yang terdapat pada hasil desain tersebut. Yang pertama, penggunaan tipografi. Karena berbagai tipe huruf digunakan dengan sesuai tempat yang akan diberi teks. Kedua, penggunaan coloring. Penggunaan warna ini memakai warna sesuai dengan logo pada desain web dalam menggunakan hukum dua warna, yaitu warna hijau dan hitam. Penggunaan warna hijau sekitar 85% dan 15% warna hitam pada desain ini. Yang ketiga, spacing. Penggunaan spacing dalam desain UI UX sangat penting dalam menciptakan tata letak yang seimbang atau mudah digunakan oleh pengguna. Spasi antar elemen misalnya logo dengan menu pencarian memiliki spasi 20. Spasi dalam margin misalnya jarak antara tepi halaman atau area yang lebih besar seperti konten memiliki spasi yaitu 30. Dan masih banyak konten dengan spasi yang berbeda di desain ini. Yang keempat, UX Law. Pada desain ini menggunakan hukum Hicks yang artinya pengguna memiliki kebebasan dalam memilih menu apa yang ingin dibuka. Desain di atas tidak terlalu banyak menggunakan item yang membingungkan. Yang kelima, responsive design. Pendekatan dalam desain web yang membuat tampilan website menyesuaikan berbagai jenis layar dan ukuran. Dalam menerapkan responsive design menggunakan elemen atau gambar yang dapat menyesuaikan ukuran. Yang keenam, the home page. Beranda adalah halaman penting dalam sebuah desain website karena merupakan halaman yang menjadi kesempatan untuk memikat atau daya tarik untuk digunakan oleh pengguna. Maka dari itu, beranda atau halaman website dibuat semenarik mungkin dan memudahkan pengguna untuk melihat informasi dan sebagainya. Yang ketujuh, page layout. Penggunaan tata letak yang baik akan membuat desain terlihat seimbang dan mudah dibaca dengan berbagai item penting yang dapat diklik ke lokasi yang sama seperti ketika mengklik menu beranda, akan otomatis masuk ke tampilan beranda. Yang ke-8, navigation. Di menu navigasi, membantu pengguna untuk mencari item yang ada
dan yang diperlukan di dalam desain ini. Jumlah item harus tidak lebih dari 7 dan minimal hanya 5 item. Semua item bisa terlihat tanpa harus di-scrolling seperti pada desain ini. Seperti pada desain ini hanya menggunakan 4 item. Selanjutnya, scrolling and pegging. Desain ini memiliki menu scroll yang dapat mendukung pengguna menjelajahi halaman dengan mudah. Penggunaan pegging ruangan kosong sangat diperlukan ketika membuat desain agar pengguna lebih nyaman melihat desain yang sudah dirancang dan tidak menggunakan banyak warna dalam ruangan seperti di desain ini. Yang ke-10, headings, title, and labels. Penggunaan 3 komponen tersebut digunakan saat desain sudah siap untuk dibangun atau desain sudah siap dikerjakan. Tetapi jika ingin menampilkan judul, ambil saja dari desain yang sudah dibuat. Contoh, seperti desain sistem antrian CDP. Selanjutnya, links. Jika desain sudah siap dan sudah dipublikasikan, maka penggunaan tautan atau link haruslah diperhatikan agar memudahkan pengguna dalam mengaksesnya dan menggunakan link yang singkat dan mudah diingat. Selanjutnya, grafik, image, dan multimedia. Penggunaan 3 komponen tadi sangat diperlukan dari penggunaan grafik yang mudah untuk dipahami pengguna dan menarik dengan meningkatkan dan menggunakan foto dalam desain yang HD atau kualitasnya bagus. Begitu juga penggunaan multimedia yang memadukan berbagai elemen desain secara menarik yang membuat pengguna tertarik dan dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan membuat situs web kita lebih menarik. 13 ada writing web content. Membuat tatanan tulisan yang menarik untuk membuat banyak pengguna yang ingin mengunjungi website yang dibuat dan juga harus memperhatikan struktur isinya dan untuk penulisan harus konsisten. Selanjutnya ada content organization. Penggunaan content organization sangat penting untuk pengguna mencari informasi yang dibutuhkan tersedia di sebuah desain atau website dan ditampilkan di bagian beranda. Dan yang terakhir ada search. Desain ini termasuk dalam kategori e-commerce yang hukumnya bagian yang paling penting yang diprioritaskan seperti letak tempat search berada di tengah dan posisi tersebut hampir memenuhi sebagian dari tampilan desain desktop. Selanjutnya, di sini terdapat hasil desain UI mobile. Sebenarnya hampir sama dengan pembahasan hasil desain website, tetapi ada beberapa yang ada pada website tidak terdapat pada desain mobile, seperti navigation dan content organization. Selanjutnya, di sini sudah terdapat hasil analisis jawaban evaluasi project design yang sudah dibuat dan juga terdapat grafiknya. Hasil evaluasi UI UX ini didapatkan dengan membuat pertanyaan dan diberikan kepada teman satu kelas. Selanjutnya, mereka akan mengevaluasi hasil desain yang dibuat dengan menjawab pertanyaan yang diberikan. Setiap pertanyaan sudah terdapat nilainya dan di sini saya sudah mendapatkannya dan setelah dijumlahkan semuanya mendapatkan nilai rata-rata 80. Baiklah, kesimpulan yang didapat dalam sebuah website dan aplikasi tidak dipisahkan dengan UI UX. User interface merupakan hal yang berhubungan dengan tampilan sebuah website dan kemudahan penggunanya, sedangkan user experience berkaitan dengan pengalaman interaksi antara pengguna dengan sebuah website tertentu. UI UX merupakan sebuah bagian yang tak terpisahkan meskipun keduanya memiliki aspek yang cukup berbeda. Dan sarannya diharapkan dengan hasil analisis web ini dapat menjadikan masukan bagi pengembang website agar bisa membuat website yang lebih baik lagi. Kekurangan-kekurangan yang masih ditemui sebaiknya segera diperbaiki agar web dapat terlihat lebih profesional. Baiklah, sekian penjelasan dari hasil final project saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.